Oke guys, kembali lagi bersama gua di channel Kang Dacun yang dimana menceritakan tentang mistis, horor atau mungkin sebagiannya gitu guys ya. Dan dibuat kalian yang belum subscribe gue jangan lupa di subscribe dan di like juga kayak gitu. Gua dapat cerita lagi mungkin dari teman kita juga yang sudah follow atau sudah subscribe ya. Dan akun TikTok gua juga ada namanya Dacun guys, Dacun double N ya. Oke guys, di sini kita bakal menceritakan kisah di mana anak ini gitu, teman kita lah yang saya bilang kita sebut aja namanya Ridwan. Si Ridwan ini nge-WA ke gua, dia pengen menceritakan tentang horor yang ada di rumahnya. Dan dia sejak kecil diikuti oleh sosok kuntilanak kayak gitu guys. Mungkin beberapa dia jelaskan, dia ceritakan di mana dia waktu kecil, waktu kelas 4 SD guys. Oke, kita langsung ke inti ya, kita langsung ke ceritanya. Si Ridwan ini dia tuh orang yang penakut ya guys ya. Bisa dibilang dia orang penakut atau bisa dibilang berangan. Kalau bahasa Sunda itu berangan. Berangan ya guys ya, kayak siang atau apalah. Nah, si Ridwan ini tuh karena emang saking takutnya, ketika dia mau kencing atau buang air kecil ke WC, dia tuh selalu ngebangunin orang tuanya dulu, bapaknya itu. Dia selalu ngebangunin bapaknya ini buat dia diantar ke dapur. Dan emang saking dia penakutnya, ketika dia sendirian, dia kadang suka jerit-jerit sendiri guys, kata dia gitu kan. Mungkin dia ngelihat sesuatu, mungkin yang itu tadi sosok kuntilanak tadi guys. Singkat cerita, pernah ada kejadian di mana waktu hujan katanya. Karena emang mungkin rumahnya dulu emang kecil ya. Dia bilang dulu rumahnya kecil katanya, cuman satu kotak aja buat bersama kayak gitu. Nah, disuruh oleh bapaknya buat ngaji. Dan itu emang sering ngaji ya. Kalau maghrib tuh dia pergi ke tempat pengajian. Cuman itu nggak ngaji waktu kemarin tuh karena emang bandel ya, bisa dibilang bandel dia ya. Bandel lah. Dia tuh nggak mau berangkat ngaji sampai jam 8 malam. Ini masih baru jam 8 gitu ya. Jam 8 malam si Ridwan ini mendengar orang yang manggil dia gitu. Tapi bukan bukan temannya. Ibunya udah tidur. Ya karena mereka tuh jam 8 atau jam 9 tuh udah pada tidur sebenarnya ya, buat ibunya, bapaknya gitu. Dan dia tuh mendengar suara di warung itu ada yang manggil gitu, Ridwan, Ridwan kayak gitu, sampai dia ketakutan, sampai dia bilang sama bapaknya. Terus bapaknya bilang, makanya ngaji, disuruh ngaji kamu nggak nurut gitu. Dan dia pun tiba-tiba langsung buka lemari terus ngambil ikro. Nah dia tuh waktu dulu itu emang ikro ya, dia ceritanya waktu ikro, dia ngaji ikro, dia sampai sarungan, sampai ikroan, baca ikro. Setelah kejadian itu, ternyata dia menceritakan hal yang mungkin bisa dibilang lebih ke mistis ya, lebih ke ritual ya yang gue tangkap. Karena dia mempunyai warung dan di sana dia ngelihat bapaknya itu nanam telur di bawah warung tersebut. Jadi si warung itu tuh kan tanah nih, alasnya tuh tanah, dia gali terus kasih telur tapi pakai gelas gitu kan, kasih telur terus pakai semen, tret. Dan dia tuh nggak tahu fungsi telur itu apa gitu kan. Ya dia nggak, waktu kecil mungkin ya dia nggak nanya lah itu buat apa gitu. Cuman setelah dia melihat telur itu dikubur, dia punya sepeda nih. Dia punya sepeda ya, namanya anak kecil ya pasti pengen yang namanya sepeda dibalikin terus diputar-putar gitu. Dan yang paling parahnya, si Ridwan ini terkena jarinya. Gearnya itu terkena jarinya. Jadi jari bukan kelingking ya, jari telunjuk kiri dia tuh kena sobekan rantai, grab kayak gitu. Emang agak sadis sih. Mungkin dia menceritakan tentang mistis-mistisnya aja mungkin ya. Dan selanjutnya pernah katanya kejadian di mana dia pengen buang air kecil lagi malam nih, sampai dibilang sama bapaknya, kamu tuh jangan penakut, ini loh rumahmu, bukan rumah orang lain, jangan takut sama di rumah sendiri, bilangnya kayak gitu. Dia memberanikan diri buat ke dapur. Jadi
ini tuh rumahnya, dapur, di sini kamar mandi, seperti itu guys. Dia datang ke dapur, set, nyalain lampu, klek, hidup tuh lampunya. Terus dia nyalain lampu kamar mandi yang ada di kanan, ceklek. Dia kencing lah, kencing. Setelah dia kencing, dia matikan lampu kamar mandi. Ketika dia mau mematikan lampu di dapur tersebut, tiba-tiba lampu yang ada di kamar mandi ini nyala guys, katanya. Gua mungkin ngelihat sih emang masih ada sampai sekarang sosok kuntilanak itu. Sekarang si Ridwan ini umurnya udah 24 tahun guys. Dia cerita dari masa kecilnya kayak gitu. Setelah kejadian itu juga, dia dilihatkan sosok kuntilanak siang hari, katanya. Siang hari sama malam. Siangnya, terus malamnya juga dia ngelihat. Pas malamnya itu dia mau apa ya, kayak naro mangkok mie, katanya kan, naro mangkok mie. Dia taruh mangkok mie. Nah, di dapur itu ada jendela gitu, jendela ya guys ya. Pas dia mau naruh mangkok mie, terat, dia ngeliat jendela malam-malam. Ya itunya malam. Emang di belakang rumah itu ada kuburan guys. Ternyata emang di rumahnya itu ada kuburan. Gua baru ingat di rumahnya itu ada kuburan. Pas dia ngeliat jendela, set, katanya ada orang yang lewat. Tapi gini, set, gak nampak, gak jalan gitu. Tapi kayak ngelayang gitu loh. Set, perempuan, rambutnya panjang. Dan sampai itu dia gak pernah lupa dengan hal ini. Sampai sekarang pun dia inget gitu. Makanya dia menceritakan ke gua gitu kan. Dan yang lebih anehnya, kata dia jam 2 pagi dia tuh sering terbangun guys. Dan kebetulan waktu dia bangun jam 2 pagi ini, dia mendengar orang yang mandi di kamar mandi. Serentak dia penasaran. Tapi dia karena emang penakut, ya udah dia cuman diem aja gitu loh. Setelah dia bangun esok paginya, dia langsung nanya sama orang tuanya, "Pak, yang mandi jam 2 itu siapa?" katanya. Kukira kamu," kata yang mandi. "Lah, mana ada," katanya. "Saya nggak mandi jam segitu, ngapain saya mandi jam segitu? Emang bapak juga ngedenger," katanya. Tapi nggak tahu siapa. Dan ternyata ada orang yang bilang bahwa emang ada sosok penunggu di rumahnya si Ridwan ini, perempuan, cewek katanya. Dan sosok yang sering mandi di kamar mandinya itu yaitu si cewek ini, sosok ini, kuntilanak ini, kayak gitu guys. Dan sekarang dia cerita waktu umur berapa ya dia tadi tuh, ya udah dewasa lah, dia udah umur dewasa. Dia kesurupan di sekolah. Entah itu kenapa, sampai teman-temannya kebingungan gimana cara mengatasinya, sampai datang juru kunci ya, bisa dibilang kuncen atau apalah gitulah, orang pintar lah mungkin, datang ke sekolah itu di kelasnya. Dia ngamuk-ngamuk guys, kayak dia nggak kontrol gitu. Itu katanya dia juga diceritakan sama temennya, katanya, "Gue pernah ngerasain kesurupan bang," katanya, "tapi gue nggak inget," kayak gitu. Dan di SMA-nya itu emang banyak banget banyak banget penunggunya guys. Jadi emang si Ridwan ini dari kecil udah berteman sama hal-hal goib. Cuman emang dia penakut, dan sekarang sih udah enggak katanya. Dan sekarang dia udah mondok katanya, dia nggak pernah lagi melihat hal-hal seperti itu, mungkin ditutup mungkinnya sama gurunya. Dan sekarang dia ya bebas sih, nggak kenapa-napa lagi. Mungkin dari emang cerita dulunya dia sering melihat hal-hal yang goib gitu guys. Dan buat kalian yang pengen diceritakan, jangan lupa di subscribe juga dan dikirimkan cerita kalian di WA gue ya. Nanti WA gue bakal ada di bawah ini ya guys ya. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Oke, bye bye. Terima kasih buat kalian yang udah nonton guys.